Selamat pagi Bu Nining. Ya, selamat pagi Bu Ditya. Mau curhat dong Bu Nining? Boleh sekali Bu. Ada apa ini Bu Ditya? Tumben. Saya lagi sedikit galau Bu. Akhir-akhir ini saya merasakan suasana pembelajaran di kelas saya itu kurang antusias anak-anaknya Bu. Dari beberapa siswa di kelas itu ada 50%-nya itu yang jarang mengerjakan tugas. Kalaupun mengerjakan tugas itu hanya paling separohnya, habis itu bosen Bu Nining. Itu gimana? Oh iya, jadi menurut Bu Ditya obrolan kita hari ini itu apa yang diharapkan Bu? Ya, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan tadi dari Bu Nining. Oke, jadi menurut Bu Ditya kira-kira hal apa saja nih yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pelajaran maupun dalam mengerjakan tugas, kira-kira apa itu penyebabnya? Bisa jadi pembelajaran saya itu kurang menarik, ya. Mungkin banyak ceramahnya, kemudian tugasnya saya berikan terlalu banyak, medianya juga itu-itu saja mungkin. Oh iya, jadi mungkin begitu ya Bu lah. Kemudian menurut Bu Ditya kira-kira untuk meningkatkan antusias itu apa yang bisa dilakukan? Ya dari pembelajarannya tadi kan ada yang salah ya berarti dari diri saya Bu Nining. Ya dari pembelajarannya, dari medianya saya akan lebih tingkatkan lagi penggunaan strategi pembelajarannya, tidak hanya ceramah ya. Dari medianya menggunakan media yang lebih konkret, kemudian penggunaan media sosial ataupun media elektronik lain seperti LCD mungkin seperti itu. Bisa Bu Nining? Iya bisa sekali Bu, bagus sekali Bu. Menurut saya juga sependapat dengan Bu Ditya. Kemudian setelah ini karena Bu Ditya tadi sudah, oh iya ternyata mungkin karena saya begini, mungkin begini, begitu. Kira-kira ke depannya apa yang ingin Bu Ditya lakukan? Ya, saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih berpusat pada peserta didik, lebih melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya saya saja, tapi mereka juga turut berperan. Ya. Dari penggunaan medianya seperti tadi, menggunakan LCD, mungkin ada siswa yang lebih suka dengan melihat gambar-gambar yang menarik. Iya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Nah iya, kemudian tadi itu tentang pembelajarannya. Kalau sekarang tentang pengerjaan soalnya. Nah, menurut Bu Ditya ada masalah apa kira-kira? Kenapa murid-murid itu kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya? Kalau dari yang kemarin matematika yang saya rasakan itu, saya itu biasa memberikan soal itu banyak Bu, ya. Sudah saya jelaskan, kemudian saya berikan soal itu tidak hanya 5, tapi kadang ada 10 sampai 15 dan soalnya itu berupa uraian, kemudian isian-isian singkat seperti itu. Mungkin mereka bosan atau soalnya selalu sulit atau bagaimana ya? Iya, itu bisa jadi sumber masalahnya di situ mungkin ya Bu. Nah, kemudian kira-kira nih Bu untuk kedepannya supaya anak itu lebih asik dalam mengerjakan, dia tidak merasa terbebani dalam mengerjakan tugas, kira-kira Bu Ditya apa yang akan Bu Ditya lakukan? Dari asesmennya mungkin saya menggunakan yang kayak yang di konten-konten kreator itu tuh ya. Iya itu bagus Bu. Itu ada soal-soal dalam bentuk yang gambar harus diwarnai walaupun itu matematika, tapi di situ ada jawabannya kemudian diwarnai. Mungkin itu lebih menarik bagi peserta didik ya. Kemudian dalam bentuk teka-teki silang yang di word itu ya Bu Nining. Kemudian ada banyak sebenarnya ya, tapi saya belum menerapkan. Iya, nah sekarang itu kan banyak sekali ya Bu platform-platform edukasi yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, begitupun dalam asesmennya. Nah sekarang tadi semoga nanti Bu Ditya bisa belajar lagi nih Bu ya lah. Sekarang tentang sumber belajarnya, kira-kira sumber belajar apa saja yang sudah Bu Ditya gunakan? Kemarin sih baru buku teks ya, modul ya, kemudian ada ya perangkat ajar seperti biasa itu ada bahan ajar dan lainnya. Iya itu sih bagus ya Bu. Berarti selama ini apakah Bu Ditya baru menggunakan itu saja? Belum ada misalnya yang lainnya gitu Bu Ditya? Iya, sementara itu kemarin pakai buku ya. Iya, nah saya yakin sekali Bu Ditya bisa menggunakan berbagai macam bahan ajar, tidak hanya dari buku ya Bu. Zaman sekarang itu kan banyak sekali ada kita itu kan kita itu sekarang dimanjakan dengan teknologi. Banyak sekali ada guru konten kreator yang membuat konten-konten edukasi kan Bu. Iya, nah itu kira-kira
dari itu apa yang bisa diambil menurut Bu Ditya? Iya, dari situ ada berbagai macam strategi yang bisa saya terapkan sih Bu Nining, dari mulai pembelajarannya yang menarik seperti apa, kemudian dari asesmennya, mungkin saya nanti akan mencontoh itu saja ya. Kemudian dari pengelolaan kelasnya, bagaimana membagi kelompok ya dari situ. Nah, bagus sekali Bu Ditya, saya sependapat. Semoga nanti ke depannya, maksudnya dengan adanya konten-konten seperti itu kan juga sangat membantu kita nggih Bu. Nah, sekarang kalau menurut Bu Ditya untuk ke depannya, kira-kira Bu Ditya sudah menemukan belum penyelesaian dari masalah yang terjadi di kelasnya Bu Ditya dari percakapan kita hari ini? Yang pertama dari diri saya sendiri ya, saya akan menyiapkan suatu pembelajaran yang lebih menarik dari alur pembelajarannya, dari pelibatan siswanya, kemudian dari strategi pembelajarannya ya. Kalau dari asesmennya ya seperti tadi menggunakan asesmen yang lebih menarik, tidak hanya berbentuk isian atau uraian, atau tulisan panjang ya Bu. Tulisan panjang yang membuat siswa bosan. Ya. Saya akan menggunakan dari yang tadi word wall atau misalnya gambar-gambar yang lebih menarik walaupun itu dalam pembelajaran matematika. Bagus sekali Bu, saya setuju dengan Bu Ditya, saya juga tertarik, semoga ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa menerapkan itu di dalam kelas ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira nanti yang namanya suatu keberhasilan itu kan kita harus memiliki komitmen ya Bu. Kita harus komitmen dengan apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ditya lakukan di kelas? Komitmen itu dari diri sendiri ya. Kalau saya misalnya besok sudah menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, ya saya akan menerapkan pembelajaran tersebut tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tapi ada mungkin 1 minggu ada beberapa kali saya menerapkan suatu pembelajaran seperti itu. Tapi ya tidak setiap hari juga, karena kalau setiap hari pun banyak kendalanya tentunya ya, baik dari sayanya atau dari fasilitasnya atau dan lain sebagainya. Iya, bagus sekali Bu Ditya, rencana yang akan Bu Ditya lakukan ke depannya. Semoga semua itu berhasil. Nah, kemudian dari percakapan kita hari ini, apakah Bu Ditya sudah merasa menemukan solusi dari masalah yang Bu Ditya hadapi? Iya, insya Allah sudah. Iya, alhamdulillah ya Bu. Saya juga tidak bisa membantu banyak, hanya itu yang bisa saya saya bukan menularkan, ternyata Bu Ditya juga bisa, saya hanya menggali ya, ternyata Bu Ditya juga bisa menemukan solusi masalah Bu Ditya itu sendiri. Berkat Bu Nining ini. Pancingan fishing. Pancingan dengan umpan, tentunya umpannya yang menarik ini, jadinya terkena pancing ya Bu. Iya. Untuk apakah sudah cukup Bu obrolan kita hari ini? Insya Allah cukup Bu Nining. Iya, ya sudah. Begitu saja ya Bu. Iya, terima kasih Bu Nining atas solusi-solusi yang diberikan. Semoga kedepannya ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya maupun siswa saya di kelas. Iya. Terima kasih sekali lagi. Iya, amin. Sama-sama ya Bu Ditya, selamat mencoba, semoga berhasil. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ditya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nining. Bu Nining apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga baiknya. Begini Bu Ditya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ditya terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Ditya. Langsung saja ya Bu, untuk menyingkat waktu.
Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ditya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas Bu Ditya kemarin yang sudah dilakukan? Perasaan saya? Iya, perasaannya. Gimana ya Bu Nining, mungkin saya sedikit gugup ya, karena tidak terbiasa. Ya walaupun pernah, tapi kan tidak sering diobservasi, jadi mungkin saya agak sedikit gugup atau nervous ya. Nervous, padahal itu cuma saya ya Bu, dan saya tidak ngapa-ngapain di situ. Saya takut Bu Nining. Iya, alhamdulillah kemarin itu observasinya sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Iya. Jadi Bu Ditya, sekarang bisakah Bu Ditya ceritakan kembali area yang kira-kira nanti akan dikembangkan di dalam kelasnya Bu Ditya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang nanti akan Bu Ditya lakukan dalam pembelajaran? Ya, untuk observasi kemarin ya Bu Nining itu mengkhususkan tentang numerasi, yang lebih spesifiknya tentang asesmennya, kemudian strategi pembelajarannya. Untuk langkah-langkahnya kemarin yang pertama saya menyiapkan RPP, terutama RPP yang berdiferensiasi. Kemudian kemarin sudah dicek juga ya Bu Nining saya ya. sudah melihat. Dalam pembelajarannya ada KSN-nya juga ya Bu, RPP-nya. Waktu pelaksanaan pembelajaran ya saya melakukan pembelajaran sesuai dengan yang sudah direncanakan tentunya. Yang pertama mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Walaupun siswanya cuma 4, tapi kan mereka berbeda-beda. Punya gaya belajar yang berbeda pastinya ya Bu. Kemudian saya melakukan pembelajaran seperti yang sudah direncanakan, yang terutama pada area pengembangan tadi asesmen. Yang dulunya saya menggunakan asesmen yang banyak, kemudian yang bentuknya seperti itu saja. Kemarin saya sudah kembangkan menjadi berbagai bentuk asesmen, baik itu formatif maupun sumatifnya. Yang di formatif itu lebih bervariasi dengan TTS atau teka-teki silang. Jadi anak itu lebih antusias dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Ditya. Jadi untuk area pengembangannya ada pada kegiatan numerasi dan kolaborasi antara Bu Ditya dengan siswa. Kemarin juga Bu Ditya melakukan pengembangan dalam asesmennya ya Bu. Bu Ditya sudah mencoba menggunakan lembar kerja yang bervariasi, tidak hanya itu saja atau lembar kerja yang hanya cukup soal nanti siswa mengerjakan begitu saja. Tapi Bu Ditya sudah menggunakan, kemarin saya juga menyaksikan, sudah menggunakan lembar kerja yang bervariasi dan sudah mengelompokkan anak menjadi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, kemudian menurut Bu Ditya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Ditya sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Bu Ditya atau belum? Alhamdulillah, bagian besar sudah. Ya. Alhamdulillah ya Bu, berarti semuanya sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan. Iya, tentu. Ya, begitu ya Bu, karena kita pasti, setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Walaupun sudah diperbaiki pun masih tetap ada perlu perbaikan. Iya, betul sekali. Nah, menurut Bu Ditya, kira-kira yang menjadi kekurangan itu kan pastinya ada sebuah kendala ya Bu. Nah, apa saja yang Bu Ditya hadapi, kendala apa saja yang Bu Ditya hadapi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Kemarin ada satu siswa itu kesannya masih agak lemes. Lemes apa ya? Kurang bersemangat apa ya dalam mengerjakan lembar kerja tadi gitu. Kemudian pada akhir pembelajaran saya tanya, kenapa kamu kok tadi selama pembelajaran seperti itu? Dia menjawab, tadi lumayan lapar Bu Guru, saya belum sarapan. Ternyata ternyata kamu lapar. Iyalah, kamu sudah jajan apa belum? Belum, paginya belum jajan, kan buat jajan nanti siang. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali berarti kamu harus sarapan dulu ketika mau berangkat sekolah ya, ibu kamu atau keluargamu suruh menyiapkan dulu, kemudian kamu jangan lupa sarapan itu penting. Oke, iya, berarti tadi kendalanya ada anak yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, tapi ternyata ketika setelah digali itu masalahnya karena memang anak itu tidak sarapan gitu. Iya, jadi kendala-kendala seperti itu memang sering terjadi ya Bu. Begitupun di kelas saya juga kadang anak-anak itu seperti itu, lemas. Ada lagi yang malah lemasnya karena kebanyakan jajan, contohnya si Aska itu kan karena dia nggak semangat karena terlalu kenyang ya, karena uangnya sudah habis pagi jadinya ngantuk. Iya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut tadi, menurut
solusi apa yang dilakukan oleh Bu Ditya dalam menangani masalah tersebut? Ya, hari-hari itu kejadiannya, kemudian hari berikutnya saya tekankan lagi ke siswa, yang tidak hanya siswa tersebut saja, kemudian saya sampaikan ke semua siswa kelas 6 bahwasanya sarapan itu penting dan mereka harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Ya, karena itu akan berpengaruh terhadap pembelajaran mereka di kelas, terhadap penyerapan materi yang diterimanya itu juga akan berpengaruh. Iya, betul sekali ya Bu. Jadi Bu Ditya sudah mengingatkan kembali kepada siswa, selalu diingatkan bahwa sarapan itu sangat penting untuk salah satu kalau menyiapkan kondisi anak untuk menerima pelajaran dan menyepakati durasi waktu dalam mengerjakan tugas bersama ya Bu, sehingga anak itu punya dia itu punya target. Oh, saya harus selesai. Jadi tidak bermalas-malasan lagi begitu. Nah, semoga dapat terrealisasi dan kedepannya itu dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan tentunya dengan strategi-strategi yang lebih bervariatif lagi, karena saya percaya Bu Ditya itu sangat mampu untuk itu. Jadi ya semoga apa yang menjadi harapan Bu Ditya bisa terlaksana ya Bu. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya boleh tahu kira-kira kapan ini Bu Ditya mau melakukan apa yang telah direncanakan Bu Ditya tadi? Untuk tindak lanjutnya ya secepatnya Bu Nining. Mungkin Senin pekan depan saya sudah mulai, karena sebelumnya kan butuh persiapan dulu untuk mempersiapkan. Siap, berarti mulai siap-siap ya Bu. Dari sekarang nanti Bu Ditya akan melakukan pembelajaran yang seperti ini, kemudian ini anak supaya tidak lemes, tidak ngantuk, harus diberi motivasi juga, tetap harus diingatkan sarapannya atau asupan yang dia makan, tentang jajanannya di sekolah juga itu penting ya Bu. Baik, sekali lagi Bu Ditya, saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bu Ditya. Kemudian akhir dari rangkaian supervisi kita berakhir yang ini ya Bu. Kira-kira mau lagi apakah membahagiakan atau menegangkan kira-kira Bu? Mengasihkan. Ya, alhamdulillah kalau mengasihkan ya Bu, berarti tidak ada tekanan-tekanan. Iya. Slow saja. Iya, slow saja, kita mengalir bagaikan air sungai yang jernih pastinya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, dari mulai pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan sekarang pasca observasi sudah kita lewati semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya apa yang menjadi rencana Bu Ditya, rencana saya bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan kita pastinya ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nining atas masukannya. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.